Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erika Susanti dari mahasiswa Ilmu Perikanan Universitas Sultan Agung Tirtayasa semester 2. Di sini saya akan membuat video mini teaching dari mata kuliah Ekologi Perairan mengenai materi ekologi laut. Next slide. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa sih mengenai ekologi laut atau apa sih itu laut. Nah, di sini Indonesia atau negara kita yang notabene sebagai negara bahari dengan wilayah laut yang luas sekitar mempunyai wilayah laut 70% dari total wilayahnya, memiliki keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Keanekaragaman ini menunjukkan kondisi ekosistem laut yang masih baik dan memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang sangat besar, seperti sumber pangan, pariwisata, dan stabilitas lingkungan pesisir. Nah, ekologi laut itu mempelajari hubungan kompleks antara organisme dan lingkungan laut yang dinamis dengan tujuan memahami dan menjaga keseimbangan ekosistem laut yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati di bumi. Jadi pentingnya kita akan mempelajari ekologi laut adalah untuk menjaga kelestarian laut kita agar tetap terjaga. Next slide. Nah, di sini ada karakteristik ekosistem laut. Yang pertama yaitu memiliki tingkat salinitas yang tinggi. Nah, di mana salinitas ini adalah suatu kadar garam di suatu perairan dengan kandungan garam atau NaCl yang mendominasi atau lebih banyak hingga sekitar 75% dari total mineral air laut. Nah, yang kedua ini karakteristik yang kedua, perbedaan suhu yang signifikan antara permukaan air laut yang lebih hangat dan kedalaman yang lebih dingin, yang menciptakan lapisan-lapisan air dengan karakteristik yang berbeda. Tentunya kedalaman atau lapisan-lapisan air dari yang atas hingga yang paling bawah itu sangat berbeda, dengan yang paling atas itu suhunya bisa lebih hangat dan yang ke bawah lebih dalam itu bisa menjadikan suhunya lebih dingin. Nah, ini adalah relatif tahan terhadap perubahan iklim dan cuaca karena kapasitas panas air yang tinggi sehingga fluktuasi suhu lebih stabil dibandingkan ekosistem darat. Next slide. Nah, di sini ada pengelompokan berdasarkan zona cahaya. Di sini ada 3 zona dari pengelompokan berdasarkan zona cahaya. Di sini ada yang pertama adalah zona fotik, yaitu zona yang banyak terkena cahaya matahari. Di sini ada kedalaman hingga sekitar 200 meter dari permukaan air, di mana cahaya matahari masih dapat menembus dengan baik. Pada zona ini, proses fotosintesis berlangsung sangat aktif karena melimpahnya cahaya, sehingga fitoplankton maupun alga bisa tumbuh subur dan menjadi produsen utama dalam rantai makanan laut. Nah, zona yang kedua yaitu zona disfotik atau masih ada cahaya tapi remang-remang, memiliki kedalaman antara 200 hingga 2000 meter. Kondisi cahaya yang remang-remang membuat zona ini dihuni oleh organisme yang mampu beradaptasi dengan lingkungan gelap, seperti ikan predator dan hewan yang memiliki kemampuan bioluminescensi. Nah, yang terakhir yaitu ada zona afotik, yaitu zona yang tidak sama sekali terkena oleh cahaya matahari. Biasanya atau umumnya zona ini di bawah kedalaman 2000 meter yang sama sekali tidak mendapatkan cahaya matahari, sehingga selalu gelap total. Dan hewan di zona ini memiliki adaptasi khusus seperti kemampuan menghasilkan cahaya sendiri atau bioluminescensi untuk bertahan hidup di lingkungan ekstrim ataupun untuk mencari mangsanya. Nah, next. Nah, di sini ada zona berdasarkan kedalaman. Di sini ada beberapa zona, tepatnya ada 4 zona berdasarkan kedalaman. Yang pertama adalah zona littoral. Nah, wilayah pesisir yang terletak antara garis pasang dan surut dengan kedalaman sangat dangkal hingga 0 meter. Zona ini sering kering saat air surut dan tergenang saat pasang, menjadi habitat bagi berbagai organisme seperti bintang laut, kepiting, dan udang. Nah, yang kedua itu zona negatif. Di zona ini perairan dangkal dekat pantai dengan kedalaman hingga 200 meter. Cahaya matahari masih bisa ditembus dengan baik, mendukung kehidupan tumbuhan laut dan hewan seperti plankton, ubur-ubur, dan ikan. Nah, berikutnya itu ada zona batial. Zona ini memiliki kedalaman antara 200 hingga 2000 meter. Cahaya matahari tidak dapat menembus zona ini, sehingga kehidupan tumbuhan laut sangat terbatas, dan hanya beberapa hewan seperti hiu, paus, dan cumi yang dapat hidup di sini.
Nah, yang terakhir yaitu zona abisal, di mana bagian laut terdalam dengan kedalaman lebih dari 2000 meter, bersuhu sangat dingin dan gelap total. Hanya sedikit organisme yang dapat bertahan, seperti ikan angler atau anglerfish yang mampu menghasilkan cahaya sendiri untuk berkomunikasi atau berburu mangsa. Next slide. Nah, di sini setelah dijelaskan dengan tadi zona berdasarkan kedalaman, di sini ada gambarannya zona berdasarkan kedalaman. Nah, di sini letak zona litoral. Di sini zona meritis, ini zona batial, dan ini zona abisal. Nah, next slide. Nah, ini ada faktor pembatas dari ekologi laut. Ada beberapa faktor, yaitu utamanya adalah faktor abiotik dan biotik, di mana faktor abiotik meliputi suhu, salinitas, cahaya, kekeruhan, kadar oksigen, arus, dan tekanan air. Berikutnya yaitu ada faktor biotik atau faktor dari makhluk hidup. Adanya interaksi antar organisme seperti predasi atau antara makan dan dimakan, kompetisi dan simbiosis juga dapat menjadi faktor pembatas dalam ekosistem laut. Nah, secara keseluruhan, faktor pembatas ekologi laut meliputi suhu, salinitas cahaya, kekeruhan, kadar oksigen, arus, tekanan air, dan ini meliputi faktor abiotik, dan interaksi biotik itu yang tadi sudah saya jelaskan, yang semuanya berperan dalam membentuk zonasi dan kelangsungan hidup organisme. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada mini teaching kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.